Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Rozal Caksono dari kelas Komunikasi Bisnis G dengan NIM 2015-041089. Di mana saya di sini ingin memberikan informasi tentang apa itu good news, bad news, persuasive news, dan beberapa contohnya. Oke, kita langsung masuk aja ke good news. Di mana goodwill atau good news adalah suatu perasaan positif yang dapat mendorong orang untuk menjaga hubungan bisnis. Sebagai pelaku bisnis, seseorang dapat juga mendorong hubungan baik dengan berbagai pihak, seperti pelanggan, masuk, atau pelaku bisnis lainnya dengan penyampaian pesan-pesan secara bersahabat atau catatan-catatan singkat yang tak diharapkan, yang secara tidak langsung ini berkaitan dengan tujuan bisnis tertentu. Good news ini mempunyai beberapa bentuk. Yang pertama adalah ucapan selamat, yang kedua adalah penghargaan, yang ketiga adalah ucapan biasa atau ucapan salam. Di dalam good news ini juga memiliki beberapa kualifikasi. Itu dapat dua kualifikasi. Yang pertama adalah good news tentang pekerjaan, di mana good news tentang pekerjaan ini berkaitan dengan masalah pekerjaan, antara lain adalah penerimaan kerja, kenaikan pangkat atau jabatan, memperoleh bonus kerja, tunjangan hari raya, kenaikan gaji, dan beberapa pengakuan-pengakuan khusus. Dan yang kedua adalah good news tentang produk, di mana good news tentang produk ini berkaitan dengan produk antara lain, pembicaraan dengan diskon harga produk, sistem beli 3 gratis 1, atau pemberian kupon diskon harga produk, membeli produk dalam jumlah tertentu akan memperoleh hadiah tertentu. Saya akan memberikan contoh tentang kasus yang ada di good news ini. Yang pertama adalah ketika bulan lalu saya masuk ke dalam sebuah sosial media atau Instagram, saya melihat promo yang diberikan oleh kedai minuman yang bernama ombein.id, di mana dia melakukan grand launching saat pertama kali dan melakukan promosi, yaitu dengan menggunakan promosi buy one get one, di mana promosi ini merupakan good news bagi saya, dan good news yang diberikan oleh si ombein.id ini sangat bermanfaat bagi banyak orang, karena ini ketika kita beli satu dapat beli satu lagi minuman yang lain. Itu adalah contoh dari good news. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu bad news. Bad news ini ketika sebuah perusahaan ingin memberikan tanggapan atau keluhan pelanggan, mengkomunikasikan permasalahan tentang pesanan atau memberikan perubahan kebijakan perusahaan yang dapat mempengaruhi citra perusahaan secara negatif. Maka perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu penyampaian bad news. Ada beberapa hal tentang penyampaian bad news. Yang pertama adalah menciptakan audiens atau concentrate tone, di mana menyangkut nada atau intonasi dalam penyampaian bad news yang mampu memberikan kontribusi yang cukup penting bagi efektivitas penyampaian pesan-pesan bisnis yang didukung dengan 3 tujuan yang khusus, yaitu yang pertama adalah membantu menganalisis audiens dan akad bisnis yang merupakan suatu keputusan yang tegas. Yang kedua adalah membantu audiens mengerti keputusan yang diambil adalah adil. Dan yang terakhir dan ketiga adalah membantu audiens agar tetap memberikan goodwill bagi perusahaan. Tadi yang pertama adalah membantu audiens mengerti akad good news yang merupakan suatu keputusan yang tegas. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang memilih pendekatan organisasional, di mana dalam penyampaian satu pesan yang sifatnya bad news dapat dilakukan dengan 2 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan tidak langsung, dan yang kedua adalah perencanaan langsung. Dan saya akan memberikan contoh tentang bad news yang telah terjadi atau contoh kasusnya, yaitu dengan sebuah perusahaan, sebut sajalah Astra atau Honda. Dia mempunyai seorang manajer, di mana manajer ini menganalisa pergerakan dari si karyawannya, apakah baik atau tidak. Dan manajer ini ternyata menemukan beberapa karyawan yang tidak mempunyai andil bagi perusahaannya. Karena sedang terjadi pandemi atau COVID-19 ini, mungkin ada penurunan di dalam tingkat penjualannya, maka si manajer ini memutuskan untuk mem-PHK beberapa karyawan yang tidak mempunyai andil di dalam perusahaan ini agar dana yang ia punya dicukupi. Itu adalah bad news yang disampaikan oleh manajer secara langsung. Berikutnya atau yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang apa itu sih persuasive. Persuasive news ini adalah merupakan suatu usaha mengubah sikap, kepercayaan, atau tindakan audiens untuk mencapai suatu tujuan. Secara sederhana, persuasif yang efektif adalah kemampuan untuk menyampaikan suatu pesan di dalam suatu cara yang membuat audiens atau pembaca atau pendengar merasa mempunyai pilihan dan membuat mereka setuju.
Pesan-pesan persuasif ini bertujuan untuk mempengaruhi audiens yang cenderung mempertahankan ide atau gagasannya. Pesan-pesan persuasif ini umumnya lebih lama, lebih rinci, dan tergantung pada perencanaan strategis yang cukup ketat. Beberapa langkah dapat dilakukan dalam menuliskan pesan-pesan persuasif. Yang pertama adalah analisis audiens, di mana analisis audiens ini bertujuan untuk mengakomodasi perbedaan individual. Maka perlu menganalisis audiens dan kemudian menyusun suatu pesan atau yang dapat menjadi daya tarik bagi kebutuhan mereka. Yang kedua ini adalah mempertimbangkan perbedaan budaya, di mana pemahaman terhadap perbedaan budaya yang ada bukan saja akan membantu dalam memuaskan kebutuhan audiens, tapi juga akan membantu bagaimana mereka akan memberikan penghormatan. Berikutnya adalah yang terakhir adalah memilih pendekatan organisasional. Agar penyampaian pesan persuasif dapat tersampaikan atau tepat sasaran dan sesuai dengan apa yang dikehendaki, maka perlu diperhatikan cara penyampaian kepada audiens. Apakah menggunakan pendekatan langsung atau tidak langsung? Berikut saya akan memberikan contoh tentang persuasive news yang telah saya alami. Pada saat terjadi bencana alam, saya sebagai anggota BEM FEB-UMY membuka sebuah open donasi yang bertujuan agar masyarakat membantu masyarakat lainnya yang telah mengalami bencana alam. Dan tujuannya sendiri ini juga bukan lain untuk mesejahterakan masyarakat yang telah terjadi bencana alam. Sekian penjelasan saya tentang good news, persuasive news, dan bad news. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Galur Rosoksono. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.